Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Ide Bagus, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan kawasan wisata. Sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait market yang telah kami buat. Itu sebelum kami mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, mana ada saya sendiri, itu Gede Agus Sugiyarta dengan akhiran NIM 135, ada Kadek Mahendra Jaya dengan akhiran NIM 009, Gede Chandra Dipayana akhiran NIM 013, Madedio Christian Wirasatya dengan akhiran NIM 015, Fredran Bintang Desendra akhiran NIM 046, Iwayan Kusuma Dinata 055, dan Bagas Satria dengan akhiran NIM 064. Baik, market kami di sini itu berupa kawasan perdesaan imajinatif yang bertemakan agrowisata stroberi. Ini market kami dibagi menjadi beberapa zona. Itu dimana yang coklat ini merupakan zona agrowisata stroberi. Yang hijau zona administrasi, yang merah zona pasar, yang abu-abu itu merupakan area parkir. Untuk yang hijau di sana merupakan area perumahan atau homestay. Yang kuning merupakan area pembelajaran atau pelatihan. Untuk yang terakhir itu ada yang zona orange merupakan pabrik. Baik, lalu sini target dari desa kami itu adalah dari para generasi milenial, karena di desa ini merupakan pariwisata minat khusus yang dimana tentunya tidak mengandalkan mass tourism, akan tetapi kawasan ini tidak membatasi hanya untuk pendatang dalam jumlah kecil saja, namun bisa digunakan juga oleh para pelajar untuk melakukan study tour. Berarti tidak hanya generasi milenial yang menjadi target kami, tetapi juga bagi para pelajar study tour. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Madedio Christian Wirasatya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya tarik wisata di market kami ini, kemudian fasilitas pendukungnya serta penguat citra. Baik, yang pertama yaitu daya tarik wisata. Tentunya tema market kami ini tentang agrowisata stroberi. Tentunya kebun stroberi ini menjadi daya tarik utamanya. Kemudian juga pemukiman warga juga bisa menjadi daya tarik wisata, karena di sana juga terdapat homestay di mana wisatawan juga dapat memperpanjang dalam menginap. Kemudian tentang fasilitas pendukung, di market kami ini di area kebun stroberi, fasilitas pendukungnya ada kamar mandi, ada tempat sampah. Kemudian di zona merah ini yaitu pasar. Di sini terdapat fasilitas pendukung kamar mandi dan juga tong sampah, di mana wisatawan juga bisa melengkapi kebutuhan mereka. Dan di sini juga ada tempat parkir pasar. Kemudian yang di pemukiman juga ada fasilitas homestay, itu sebenarnya ada di setiap rumah. Nah, yang terakhir yaitu tentang penguat citra. Tentunya tema market kami ini tentang agrowisata stroberi. Jadi di sini yang menjadi penguat citranya yaitu tentang pengelolaan agrowisata stroberi yang dimana dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Di sini ada yang namanya pabrik olahan, yang dimana masyarakat mengolah hasil dari perkebunan stroberi ini menjadi produk olahan secara mandiri di pabrik olahan ini, yang dimana juga sebelumnya sudah
adakan pelatihan sumber daya manusia oleh desa, dari pihak desa kepada masyarakatnya di sebelah sini. Ini merupakan balai pelatihan SDM. Baik, perkenalkan saya Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan simulasi perjalanan wisata dari baru masuk sampai keluar. Oke, di sini ada gapura, masuk, ada parkiran yang luas. Nah, wisatawan tuh masuk tuh dari kanan. Di kanan tuh ada portal, wisatawan masuk lurus. Di kiri ada lapangan desa. Terus lurus kanan ada daya tarik wisatanya, yaitu agrowisata stroberi. Terus lurus ke kanan itu ada sungai, ada bendungan juga. Terus lurus lagi dikit itu ada pabrik-pabrik. Balik ke kanan, itu di kanannya itu ada patung stroberi. Lurus kanan, di kanannya itu ada sekolah. Terus di kiri itu ada perumahan, bagi wisatawan yang mau nginep juga bisa, ada homestay juga di sini. Terus balik di kanannya itu ada pasar. Terus balik lagi ke sini, ini pintu keluarnya. Terus ke kanan itu ada toko souvenir. Baik, perkenalkan nama saya Rian Arpiana. Di sini saya akan menjelaskan sarana prasarana dan alat transport barang di desa stroberi kami. Yang dimana itu sarana prasarana itu dari baru masuk itu ada parkiran umum, yang dimana itu diperuntukkan untuk wisatawan yang tidak menginap. Terus masuk ke area stroberi itu ada tempat sampah, toilet, dan gazebo. Masuk ke depannya itu ada pusat informasi wisatawan yang diperuntukkan untuk wisatawan yang ingin menjelajahi desa stroberi kami. Yang di belakangnya itu ada lapangan diperuntukkan untuk wisatawan yang mau membuat acara di sini. Di depan kantor kepala desa itu ada sekolah yang juga untuk diperuntukkan masyarakat, anak-anak masyarakat di sana untuk bersekolah. Sampingnya ada pemukiman yang dimana itu ada sumur ya, di sini untuk menimba air juga menjadi objek wisata. Gazebo untuk yang menginap di homestay paginya bisa duduk di sini. Terus langsung ke area pasar itu ada area parkir yang dimana itu diperuntukkan untuk yang mau belanja oleh masyarakat maupun wisatawan. Masuk ke areanya itu ada toilet, tempat sampah. Keluarnya itu ada tempat oleh-oleh, yang dimana itu mengakhiri kunjungan dari wisatawan sebelum mereka pulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur barang masuk dan keluar di desa kami. Alurnya itu dari gapura masuk ke area kanan melewati pos untuk melakukan pengecekan maupun koordinasi, lewat area stroberi dan lapangan menuju ke kiri ke belakang area kepala desa untuk menghindari main destinasinya yang ada di patung stroberi itu. Terus belok ke kiri lagi melewati pasar menuju pasar untuk menaruh barangnya dan keluar dari kiri juga. Langsung keluar dia ke area gapura. Halo semua, kenalin aku Fridan Binang Desindra. Di sini aku dari kelompok 1 menjelaskan bagian rumusan kebutuhan fasilitas. Dimulai dari yang pertama yaitu fasilitas pelayanan publik dan kesehatan. Di sini ada pabrik olahan. Pabrik olahan di sini tuh berfungsi mengelola hasil stroberi itu menjadi produk yang bernilai gitu, seperti selai, sirup atau camilan. Lalu di sini ada juga puskesmas atau bisa dibilang klinik. Ini tuh fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan juga wisatawan. Lalu di sini ada sekolah juga.
tempatnya bisa dengan siswa-siswa yang ada di pemukiman yang bersekolah di sekolah tersebut. Lalu yang gedung warna merah itu ada pusat pelatihan masyarakat. Gedung ini tuh berfungsi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal seperti pelatihan pengelolaan hasil pertanian, pelayanan wisatawan, UMKM dan pengelolaan lingkungan. Lalu di sini yang biru ada gedung telekomunikasi. Nah, di sini tuh gedung ini berfungsi untuk mendukung konektivitas kawasan baik untuk kebutuhan komunikasi masyarakat, pengelola maupun wisatawan. Lalu lanjut di fasilitas kawasan industri. Di sini ada gedung PDAM. Di sini berfungsi menyediakan air bersih bagi masyarakat dan wisatawan. Nah, ketersediaan air ini tuh bersih sangat penting terutama untuk kegiatan agrowisata, sanitasi dan juga fasilitas umum. Lalu yang di sini ada namanya gedung PLN, yaitu dibutuhkan untuk menjamin pasokan listrik yang stabil bagi seluruh kawasan, termasuk pemukiman, pasar, agrowisata dan juga fasilitas umum yang lain. Lalu di sini ada gedung pengelolaan sampah. Nah, di sini berfungsi untuk mengelola sampah kawasan secara terpusat agar tidak mencemari lingkungan. Keberadaannya menunjukkan bahwa kawasan Strawberry ini tuh menerapkan prinsip pariwisata yang sustain. Lalu yang di sini ada gedung pengolahan limbah cair. Nah, gedung ini tuh berfungsi sebagai mengolah limbah cair dari pemukiman, pasar dan fasilitas wisata sebelum dialirkan ke lingkungan sehingga menjaga kualitas air sungai dan kesehatan kawasan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait uji kembali simulasi perjalanan wisata sesuai dengan target pasar. Sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa target pasar kami yaitu ada pada generasi milenial dan juga bagi para pelajar study tour. Baik, jika dilihat dari generasi milenial itu di mana generasi milenial ini akan masuk melalui pintu utama, lalu akan tentunya mengunjungi destinasi utama kami yaitu kebun stroberi, lalu akan melalui jalan belok ke kiri dapat mengunjungi pasar. Dan biasanya generasi milenial yang tinggalnya bisa sampai 1 hari atau 2 hari sampai 3 hari. Dengan begitu generasi milenial ini tentunya membutuhkan sebuah penginapan dari homestay yang telah disediakan di sini. Jadi kalau untuk mahasiswa study tour, bedanya hanya mereka ini belajar berbanding kebalik dengan generasi milenial yang dimana tujuan mereka hanyalah liburan. Jadi kalau mahasiswa study tour tentunya akan melalui portal utama lalu mengunjungi destinasi utama, tentunya destinasi kebun stroberi. Jika mereka masih telah belajar tetapi belum mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan desa, mereka pasti tentunya akan berkunjung ke kantor desa, di mana biasanya para mahasiswa akan mewawancarai kepala desa di sana dan lalu akan mengunjungi pasar untuk melihat-lihat ataupun sekedar berbelanja. Di sini target kami mahasiswa study tour tidak akan stay lama, atau biasanya study tour di satu hari yang sama, pagi mereka datang menyelesaikan di hari itu juga dan akan langsung pulang. Setelah menyelusuri desa, melihat pasar, atau bisa mengunjungi sekolah dan juga mengunjungi pabrik yang ada di sini, pabrik olahan. Lalu saat mereka kembali pulang melalui pintu balik pulang, pasti mereka akan berbelanja di toko souvenir. Baik, sekian simulasi dari masing-masing target pasar kami. Oke, perkenalkan, saya Bagas Satria akan menjelaskan bagian skyline, point of interest, dan branding tema desa wisata.
skyline sendiri adalah bagaimana desa dilihat melalui siluet jarak jauh. Adapun tonggak utama dari skyline kami adalah gapura ini yang berfungsi menandakan lokasi desa dan sebagai penanda dari jauh kalau desa ini tuh terletak di sini. Selanjutnya ada point of interest yang berupa tugu stroberi yang digunakan untuk menarik wisatawan untuk berada di jalur tersebut. Misalnya ketika masuk di desa mereka akan ke kebun stroberi dahulu, lalu karena ada point of interest berupa tugu stroberi ini, wisatawan akan berjalan dan pergi ke arah sini nih, sehingga tidak lewat jalur yang ini dan tidak mengganggu jalur ini yang sebagai jalur pengangkutan barang-barang. Adapun branding tema yang kami bawakan di sini dapat dilihat melalui produk-produk wisata yang kami sajikan, yaitu seperti memetik stroberi di bagian sini, melakukan penanaman stroberi bersama petani lokal di kawasan sini, dan workshop bagaimana pengolahan stroberi menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang berada di kawasan pabrik ini. Baik, yang terakhir yaitu menguji segala alur masuknya hingga poin nomor 8, yaitu tentang skyline. Jadi dari awal masuk wisatawan melihat skyline, yaitu ada gapura di kiri dan kanan. Kemudian sampai di area parkir, ada area parkir di sebelah kanan sini dan juga ada di tengah sini, yang dimana kemudian wisatawan masuk melalui jalur kanan, ada pos penjagaan dan portal juga. Di sini wisatawan masuk tentunya sesuai target pasar kami, yang dimana ada wisatawan dari generasi milenial dan juga dari pelajar yang melakukan study tour. Nah, pada saat masuk itu mereka langsung disuguhi oleh daya tarik wisata di sebelah kanan ini, yang dimana ini merupakan kebun stroberi. Nah, di sini wisatawan bisa menikmati atau berwisata atau belajar untuk yang study tour. Kemudian mereka tidak melewati ini karena tentunya ini sudah dikatakan oleh teman kami, di sini adalah merupakan jalur distribusi barang. Tentunya mereka akan maju lurus ke sini dan ke sebelah kiri ini. Nah, di sini ada tugu stroberi yang menjadi skyline juga. Ini menjadi ikon lah di desa ini. Di sini wisatawan bisa berfoto-foto, bisa mengupload story dan sebagainya. Dan bagi wisatawan yang ingin belajar atau study tour, di sini sebelumnya sudah dikatakan bahwa ini merupakan pabrik olahan, jadi bisa melaksanakan wisata edukasi. Dan kemudian lanjut ke arah sini di perempatan ini, bagi wisatawan yang ingin menikmati atau lebih lama berada di kawasan wisata ini, mereka bisa menginap di pemukiman warga, yang dimana di setiap rumah ini ada homestay. Kemudian bagi wisatawan yang tidak ingin menginap, mereka bisa balik ke arah ini. Di sini bagi wisatawan yang ingin berbelanja, sudah ada pasar atau pedagang UMKM di area ini. Tapi mereka bisa parkir di area ini. Kemudian bagi yang ingin pulang dan akhirnya mereka kembali melalui jalur ini. Dan di sebelah sini ada toko oleh-oleh bagi wisatawan yang ingin berbelanja souvenir, cenderamata. Mereka bisa di toko oleh-oleh ini. Baik, jadi untuk kesimpulannya, paket yang kami presentasikan barusan telah mencakup poin-poin perencanaan kawasan wisata yang sudah dipaparkan oleh dosen kami. Tak cuma itu, tapi destinasi wisata yang kami hadirkan, yaitu Desa Wisata Stroberi Sari, sudah mencakup poin-poin penting yang diperlukan untuk menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik banyak pengunjung dan juga merangkul poin-poin dari pariwisata perdesaan itu sendiri. Oke, jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Kami ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan selamat sore dan terima kasih.